Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sidang umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa pagi waktu setempat. Kehadiran Prabowo menjadi momen bersejarah, mengulang jejak perjuangan diplomasi ayahnya almarhum Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September 2025 pukul 9 pagi waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo akan berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bapak Presiden rencananya akan berada di New York sampai dengan tanggal 23 menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Sidang Majelis Umum PBB tahun ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan peran aktifnya di forum multilateral tertinggi dunia. Kehadiran Prabowo di forum global ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia terhadap perdamaian, kerjasama internasional, serta pembangunan yang berkeadilan bagi semua negara, khususnya negara-negara berkembang. Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu apa agenda Presiden Prabowo Subianto hari ini jelang pidato pada sidang umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat? Ada rekan Haidar Faisal yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat. Selamat sore waktu Indonesia, Faisal. Faisal, apa kemudian agenda Presiden Prabowo yang berlangsung hari ini, Faisal? Ya baik Ferdi dan juga pemirsa, kalau di Indonesia saat ini sudah sore, kalau di kota New York ini Senin pagi baru saja dimulai, Ferdi dan juga pemirsa, artinya juga berarti rangkaian kegiatan High Level Week dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini juga baru akan dimulai beberapa jam lagi. Nantinya di sana Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah delegasi dari Indonesia ini akan melakukan berbagai pertemuan multilateral terbesar sedunia di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, Amerika Serikat. Adapun untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri, pemirsa dan juga Ferdi, nantinya akan ada sejumlah giat yang diikuti. Kami mencatat ada dua agenda penting yang akan menjadi perhatian publik, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia. Yang pertama adalah mengikuti forum solusi dua negara yang akan berlangsung pada hari ini, Ferdi, hari Senin 22 September waktu New York, Amerika Serikat. Dan yang kedua, ini akan menghadiri dan juga berpidato di dalam hari pembukaan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena ini hari Senin, Ferdi, mari kita berfokus pada giat Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. Jadi memang kalau untuk hari ini sendiri, two-state solution nanti akan digelar pada pukul 15 atau pukul 3 sore hingga pukul 6 sore waktu setempat, artinya akan berlangsung di Indonesia pukul 2 dini hari hingga pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat. Di mana untuk two-state solution ini memang merupakan pertemuan yang sifatnya high-level meeting. Tetapi ini bukan sidang pleno yang akan dihadiri oleh seluruh anggota PBB berjumlah 193 anggota, melainkan hanya negara-negara yang aktif mendukung solusi dua negara. Kami mencatat setidaknya ada jumlah anggota core group sendiri, ini ada 19 negara termasuk Indonesia, Ferdi dan juga pemirsa. Dan karena sejak awal kita ketahui bersama bagaimana sikap Indonesia terhadap konflik di Gaza Palestina, ini memperkuat alasan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam forum tersebut. Tapi memang nanti di sini akan dibahas ini, Ferdi, lebih konkretnya bagaimana kemudian implementasi dan juga langkah-langkah penyelesaian yang secara spesifik nanti akan dibahas di dalam forum tersebut. Di mana memang tujuan dari forum tersebut sendiri ini adalah menggalang sebanyak mungkin negara yang memberi pengakuan terhadap negara Palestina. Lalu yang kedua, meningkatkan leverage ataupun kekuatan level tawar Palestina dalam proses negosiasi damai. Lalu yang ketiga, ini membuat posisi Palestina di mata dunia setara dengan Israel
dalam konteks keadilan dan juga perdamaian. Bahkan kami dapat informasikan juga, Ferdi dan juga pemirsa, beberapa negara ini bahkan sebelum sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuka, ini sudah ada beberapa negara yang mengakui kedaulatan Palestina, kemerdekaan Palestina. Kini adalah ada Inggris, Prancis, Portugal, dan Malta. Bahkan beberapa negara juga sedang mempertimbangkan untuk segera mengakui Palestina. Ini adalah Kanada, Australia, dan juga Belgia. Nah, barulah setelah hari ini selesai, esok hari Rabu tanggal 23 September ini Presiden Prabowo Subianto akan berpidato dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu kita nantikan bagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik dan juga global. Untuk sementara demikian, Ferdi, kami kembalikan ke studio. Baik, Haidar Fassal melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Terima kasih.